Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum ayat 7? Setelah menyebutkan kebanyakan manusia itu nggak tahu ya, nggak berilmu. Tapi ternyata mereka punya ilmu. Coba kita baca firman Allah di Ar-Rum ayat 7. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Kebanyakan manusia kayak gitu. Sampai kapan orang-orang lalai? Allah sebutkan wahum anil akhirati ghafilun. Lalai dia dengan kehidupan akhirat. Padahal bapaknya mati. Bapaknya udah mati. Coba kita lihat presiden kita yang pertama mati, wakilnya mati, yang kedua mati. Pada mati tuh orang-orang. Tapi kita nggak sadar-sadar. Kapan kita akan sadar dengan kehidupan sebenarnya? Nunggu azab Allah turun? Baru kita sadar. Sebagian azab Allah turun pun nggak sadar. Allah ingatkan kepada penduduk negeri-negeri yang ada. Apa kata Allah di surat Al-A'raf ayat 96 sampai 99. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Tidaklah orang merasa aman dari siksaan Allah, dari makar Allah, kecuali orang itu orang yang merugi. Karena azab Allah akan turun kepada dia saat dia lalai. Berapa banyak pemuda-pemuda yang mengatakan, oh tenang, masih ada masa tua. Kita bisa tobat nanti. Kita bisa berbuat baik nanti. Dan ternyata dia nggak pernah tua. Mati ketika tawuran. Fi sabilillah. Atau fi sabili syaitan. Subhanallah, memang orang-orang lalai itu. Sampai kata Nabi SAW menceritakan perbedaan antara orang beriman sama orang fajir, sama orang jahat, orang yang lalai ini. Kalau dikasih penyakit, orang beriman tuh kalau dikasih penyakit, dia dikasih musibah, petaka, itu baik buat dia. Dia jadi takut sama Allah, dia tahu ini penghapusan dosa dia berusaha untuk memperbanyak istighfar, memperbaiki diri. Tapi kalau orang kafir, atau orang fajir, atau orang munafik, dikasih penyakit, dia seperti onta yang diikat. Seperti onta. Bukan seperti manusia. Seperti binatang. Yang onta itu diikat, dia nggak tahu kenapa dia diikat, dan dia juga nggak tahu kenapa dilepas. Makanya sebagian orang itu lebih buruk dari onta. Lebih tersesat daripada domba. Kambing aja kadang-kala masih tahu sama aturan. Masih mau dikasih arahan sama pengembalanya. Ke kiri dia. Padahal dia nggak pernah sekolah. Dia bukan insinyur. Tapi dia dikasih tahu, paham dan ngerti. Tapi ada manusia-manusia yang lebih buruk daripada kambing.
Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf lagi 179. Nah, tafadhal. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Tahu siapa orang-orang yang lalai? Dikasih hati, gak digunakan untuk memikirkan kekuasaan Allah. Punya mata gak dipakai ngeliat kebesaran Allah. Malahan matanya digunakan untuk melihat kemaksiatan. Punya telinga. Apakah engkau mendengarkan ayat-ayat Allah? Dalam sehari berapa kali engkau mendengarkan firman Allah? Dan berapa yang kau fahami? Ada orang-orang yang benar-benar gak urusan sama agama. Gak ada urusan. Bahkan sebagian berpendapat bahwasanya agama ini musuh kemajuan. Kalau mau maju, tinggalkan agama. Maju, betul. Kalau mau maju, tinggalkan agama. Maju kemana? Ke neraka. Allah ya hibbati fillah. Manusia ini tanpa agama seperti binatang. Allah sebutkan, afwan. Bukan seperti binatang. Balhum afal. Lebih tersesat daripada binatang. Binatang tuh masih manfaat, bisa kita potong, kita sembelih, kita makan. Tapi manusia kalau udah lebih buruk dari binatang, bangkainya nggak bisa dimakan. Mengganggu, merusak. Maka Allah katakan mereka lah orang-orang yang lalai. Kita mau kemana sebenarnya? Ahibati fillah, kalau azab Allah itu turun dan tidak mematikan kita, artinya kita masih bisa memperbaiki diri. Kalau orang beriman, dia jadi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia masih bisa ngomong, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau engkau yang mati, siapa yang mengatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun? Engkau terputus dari dunia ini, dari semua kelezatan, dari semua hasil kerjamu, kekayaanmu, harta bendamu, ditinggal semuanya. Tapi kalau kita masih hidup, kita masih bisa belajar, bisa memperbaiki diri. Yang pertama adalah mengingatkan selalu akan tujuan diciptakannya manusia. Kenapa anak ada? Kenapa antum ada? Apakah antum pernah mengajukan proposal untuk hidup di dunia ini? Untuk menjadi penduduk Indonesia? Yang satu menjadi penduduk Australia? Enggak. Ada yang menciptakan kita. Dan dia menjadikan semua perhiasan dunia ini untuk menguji kita. Siapa di antara kita? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Baik itu adalah amalan yang ikhlas lillahi ta'ala dan sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Itu baru disebut baik. Makanya kalau kita sering baca Quran, kita akan dapat tuh perintah Allah mengingatkan kita. Bahkan kalau kita lihat ayat pertama
Di dalam Al-Quranul Karim yang berisi perintah itu di surat Al-Baqarah ayat 21. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Yang manusia dengerin. Yang manusia simak. Karena ada yang seperti binatang ternak. Dia keluar dari barisan manusia. Ya ayyuhan nas. Hai manusia. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beribadahlah kalian, sembahlah siapa? Rob kalian. Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan bapak kalian. Menciptakan nenek moyang kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Seperti orang yang sedang berjalan dengan handphonenya. Dia ngelihat di handphonenya, dia jalan. Dia lupa di depannya ada lubang. Lalu kata orang, hei, awas, lubang. Kalau nggak ada yang ngingetin, masuk tuh dia ke lubang. Lah handphonenya selamat, wala dirinya selamat. Dan dia akan menyesal selama-lamanya. Allah, andai kata Anda nggak pegang handphone. Andai kata Anda dengerin katanya orang itu. Anda sibuk sehingga panggilan orang-orang itu dia nggak denger. Maka Allah ingatkan, engkau diciptakan untuk beribadah. Engkau dulu nggak ada. Maka sebelum kita, keluarga kita ditimpa oleh siksaan Allah, maka hendaklah kita sadar. Allah menyuruh kita bersegera untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan santai engkau. Kalau dikatakan kepadamu, kereta akan berangkat jam 12 malam. Maka sebelum itu engkau sudah harus ada di stasiun. Engkau harus bergegas. Kalau engkau santai, engkau akan ketinggalan kereta. Dan itu yang terjadi dengan kebanyakan manusia. Dia ketinggalan kereta. Dia nggak sempat naik kereta. Kenapa? Karena sibuk ngurusin ini, ngurusin itu, macam-macam. Maka Allah katakan, wasari'u. Bersegeralah kalian. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Menuju kepada ampunan dari Rabb kalian dan surga. Cepetan kalian. Arduhas samawati wal ard. Yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Gak kayak dunia nih. Engkau tahu orang terakhir yang masuk surga. Itu memiliki. Terakhir dia masuk surga. Semua sudah masuk surga. Dia terakhir datang masuk surga. Dikasih 10 kali lipat dunia. Wow. 10 kali. Itu yang seharusnya kita berlomba-lomba. Jangan menunda-nunda. Jangan nunggu miskin baru kepingin sedekah. Jangan nunggu kaya baru mau beramal. Jangan nunggu sakit baru mau tobat. Jangan nunggu tua baru mau memakmurkan masjid. Jangan nunggu mati baru kepingin balik ke dunia. Jadilah orang-orang yang sadar. Ambil pelajaran dari apa yang telah terjadi.